aku, nggak apa-apa ya. Mau gimana gitu ya, mau rek kontrol juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Selamat Natal. Puji Tuhan, ini Natal perdana kita di hotel Bapak Ibu ya. Tepuk tangan buat panitia dan kawan. Kita ada di sini bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, banyak yang tidak seberuntung kita bisa merayakan Natal di hotel. Saya masih ingat umuan saya Silitonga ya, di kampung-kampung sana. Saya dari kampung-kampung Bapak Ibu ya. Kami masih di lape-lape ya. Kami masih di, tapi sukacita Natal itu tetap sama. Mau dimanapun tetap sama. Jadi Bapak Ibu, saya minta kerendahan hati Bapak Ibu, jikalau ada yang terlintas, yang ulang tahun yang kita rayakan saat ini adalah Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Kado kita yang terbaik, seperti kata Yesus, ketika aku sakit engkau melawat aku, ketika aku di penjara engkau menjenguk aku. Jadi Bapak Ibu, kita sangat beruntung karena anugerahnya kita bisa merayakan hari raya Natal saat ini di hotel. Bapak Ibu, persiapkan kado terbaik Bapak Ibu. Siapa yang Roh Kudus bisikan, berikan di malam Natal. Ini masih tanggal 1, hepengnya masih godang. Sisihkan, tidak harus kaya raya dulu, kita bisa beri pada orang yang tidak mampu, khususnya dari keluarga kita, nggak usah jauh-jauh. Mungkin dari kaum janda, mungkin yang sedang sakit, nanti bisa ditransfer. Kita nggak perlu, mungkin nggak ada waktu, mungkin jauh, tapi bisa kita kasih dana itu sebagai kado Natal terbaik kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu, tema besar kita adalah terang besar telah datang, dan terang yang sesungguhnya akan membawa kita kepada sukacita, damai sejahtera karena adanya kebenaran dan keadilan. Namun sebelumnya, mari kita rendahkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Natal ini. Kami ada di sini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bisa merayakan hari kelahiran-Mu di tempat yang maha indah ini Tuhan. Engkau yang lahir di kandang domba, Kau sudah mengambil tempat yang terhina supaya kami semua di dalam Engkau menjadi mulia. Hamba-Mu ini tidak bisa apa-apa. Hamba mohon Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas hamba, berotoritas berkata-katalah. Roh Kudus, ambil alih bibir mulut hamba menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu, dan kami sepakat, kami mau patahkan segala kuasa apapun, keangkuhan manusia yang mencoba menghalangi penyampaian kebenaran firman Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kuasa darah Yesus menutup tempat ini. Biar setiap hati kami menjadi hati yang subur, di mana firman-Mu yang berkuasa itu akan tumbuh, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman. Tolonglah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Baik, kebenaran firman Tuhan kita ambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 sebenarnya, kelahiran Raja Damai. Kalau saya pakai Alkitab edisi baru Bapak Ibu, itu masih ada potongan dari Yesaya 8 ayat 23. Dan saya senang sekali kita sama-sama menghargai firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan kelahiran Raja Damai ini dari ayat yang 23 dan ayat 1. Saya ambil 1, kemudian Bapak Ibu ayat 2 dan selanjutnya. Boleh Bapak Ibu ya? Oke, sama-sama kita bacakan firman Tuhan dari Yesaya 8 ayat 23 dan Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, kelahiran Raja Damai. Namun tidak akan ada lagi kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, di kemudian hari Ia akan memegahkan jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Silakan Bapak Ibu. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu
seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sahabat tentara yang berdarah dan setiap jiwa yang berdarah akan menjadi umpan kambing. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan yang sejahtera akan kesejahteraan di atas harta jauh dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemudian Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin, amin. Bapak Ibu, ketika saya ditanya sama panitia, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah berjerih lelah, juga memberi saya kesempatan yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih ya, kaum Bapak terutama panitianya. Terima kasih. Dan saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya bawakan? Sebenarnya katanya temanya marilah kita ke Bethlehem. Katanya awalnya begitu. Terus saya bilang jangan. Kalau ke Bethlehem nanti kita lapo-lapo, bisa lapo, tidak semut megah ini. Bagaimana kalau terang yang besar? Jadi saya balik baca. Ada sesuatu yang membuat saya ternganga ketika saya mengambil kata terang. Kenapa? Saya mau katakan tentang latar belakang dari kitab Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 ini. Ini adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini seorang nabi. Ini sangat miris ketika saya membacanya. Ini salah satu nabi yang mati syahid. Tahukah Anda mati syahid? Dia dibunuh oleh Raja Manasye, anak dari Raja Hizkia yang sangat kejam. Pada saat itu, pada zaman itu, bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda atau bangsa Israel mengalami masa kegelapan. Tahukah Anda bagaimana dibunuh Nabi Yesaya ini? Digergaji, Bapak. Anda tahu saya pernah membuat prakarya, ya kita semua pasti buat prakarya. Jadi ada yang pakai kena paku aja udah sakit ya saudara ya. Saya kan suka prakarya itu memang harus digergaji saudara. Dan ketika saya kena sedikit saja, itu beda kalau kena paku beda. Digergaji itu kulit kita diginiin saudara. Dan Nabi Yesaya, seorang bangsawan yang istrinya juga nabiah, dia sangat benar-benar memberitakan firman Tuhan, dan Raja Manasye tidak suka dengan kebenaran yang dia bawa. Akhirnya badannya dibelah dua dan dia digergaji. Itulah zaman kegelapan pada zaman Yesaya. Mereka ada di bawah ekspansi Asyur dan tahu mereka menyembah berhala. Raja Manasye tidak tanggung-tanggung membuat kemarahan Tuhan. Anaknya sendiri dia bakar, saudara. Bayangkan kalau anak orang masih mending. Bayinya sendiri dibakar untuk para dewa Asyur. Pada zaman itu sangat kelam. Kalau kita bicara tentang kegelapan, tadi kita sudah sama-sama bernyanyi. Senang ya, ada lampunya ya saudara. Saya di sini suka, ini kayak bioskop juga saudara. Saya jadi teringat bioskop. Sampai di sini suka nonton bioskop. Ada yang ngaku nggak? Nggak ada ya. Oh sini baik-baik. Saya ibu pendeta ini gimana ya, suka nonton bioskop. Saya suka nonton bioskop. Jadi pernah satu ketika saya beli tiket VIP karena diskon. Saya telat di teras kota. Saya pikir orang-orang sudah ada di dalam. Saking gelapnya ini bioskop dan belum mulai. Saya patenteng, saya cuman senter, lalu saya duduk sendirian. Lalu saya sadar itu sangat sunyi. Kegelapan itu tidak enak. Lalu mulailah saya lihat, ternyata hanya saya sendiri. Panas diskon saudara. Walaupun ada lampu sorot dan ada film yang berbunyi, itu membuat saya ketakutan. Sampai mama saya telepon mama datang ya mama. Itu tidak enak sekali saudara. Mau itu nonton bioskop tapi kegelapan seorang diri itu nggak enak. Dan saya memberi tema terang besar. Karena di ayat 2 ini ketika saya membacanya, sebab
terang besar telah datang. Ini zaman Yesaya adalah zaman kekelaman. Saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin untuk relevannya dengan kita punya kegelapan kita sendiri, saudara. Tetapi terang besar sudah datang. Kenapa tidak dikatakan yang lain? Kenapa dimulai dengan kata terang? Tahukah Anda, ketika saya mencari di Alkitab akar kata terang dan banyak jumlah terang, dimulai dari Kejadian, penciptaan. Jadilah terang, dan terang itu jadi. Dan saya juga membaca para saintis mengatakan Alkitab tidak relevan. Kenapa? Bila kita membaca dari Kejadian 1, tadi anak-anak sudah membacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, masih kosong. Roh Allah melayang di permukaan air. Lalu kata Allah, apa yang pertama Allah katakan? Jadilah terang. Dan terang itu jadi. Tetapi para saintis mengatakan Alkitab tidak relevan. Tumbuh-tumbuhan diciptakan pada hari yang ketiga. Tapi matahari, bulan, bintang diciptakan pada hari yang keempat. Sehingga kalau dia tidak berdoa, para ilmuwan bisa menjadi orang-orang ateis. Tetapi saya percaya ada banyak para ilmuwan yang Tuhan pakai. Ketika saya membacanya, saya mau menangis. Kenapa? Ini bukan kesalahan penerjemahan, ini bukan kesalahan, tetapi Allah punya maksud. Kenapa dia menciptakan benda penerang di hari keempat, sementara dia menciptakan tumbuh-tumbuhan di hari yang ketiga? Karena dia mau menunjukkan bahwa terang yang sesungguhnya bukan matahari, bahwa dialah terang yang sesungguhnya lebih terang dari matahari. Ketika dia datang, jadilah terang. Dia tidak menciptakan apa-apa sebelum dia katakan jadilah terang. Ketika kita padamkan lampu ini, lalu kita nyalakan terang, kita hanya menyalakan stop on gitu ya, nggak usah disuruh khusus gelap. Kalau sudah didatangkan terang, kita nggak perlu mengutuki kegelapan. Saat terang datang, maka kegelapan pergi. Dan Alkitab tidak pernah salah tulis. Bila kita ulek ke akar katanya, ada banyak sekali jawaban di Alkitab yang membuat saya takjub ketika saya membaca. Kenapa dibilang baca renungkan. Dan saya mendapati kenapa terang. Awal kata terang, jadilah terang. Dan Allah menciptakan apakah? Penerjemahan salah. Sehingga terang di hari, benda penerang di hari keempat, tumbuhan di hari ketiga. Allah mau menunjukkan, akulah terang sesungguhnya. Aku tidak hanya menerangi secara jasmani, aku juga menerangi secara rohani. Tanpa matahari, bulan, bintang, kehidupan tetap berlangsung. Karena aku yang mengatur kehidupan, aku yang menciptakan alam semesta. Sehingga itu matahari, hari yang keempat itu hanya titipan terangku sebagian. Dan bila kita lompat ke Wahyu, bila kita bicara tentang kekekalan, kita tidak perlu lagi matahari, bulan, bintang, karena sinar kemuliaan Allah yang akan menyinari kita. Kenapa harus digambarkan terang? Terang adalah simbol keselamatan, pengharapan, sukacita. Dan sebaliknya, kegelapan adalah kejahatan, dosa. Sebangsa yang dipimpin oleh Nabi Yesaya sudah mengalami banyak masa-masa yang sakit, saudara. Mereka main hakim sendiri, tidak ada tuntunan, betul-betul gelap, kegelapan rohani yang terjadi, saudara. Nabi Yesaya memberitakan firman Allah, digergaji, saking hausnya, banyak yang sengsara. Bila kita melihat di ayat selanjutnya, sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Seperti kekalahan Midian. Saya mencari apa itu kekalahan Midian. Ketika Gideon hanya memakai beberapa orang untuk mengalahkan beratus-ratus orang. Wah, ini ayat Alkitab saling kait-mengkait. Ini luar biasa. Pada zaman itu kehausan akan terang, karena gelap, semena-mena, suka-suka, ditindas yang lemah, ditindas suka-suka kehidupan. Tetapi nubuatan dari Yesaya tergenapi 700 tahun setelah itu. Dan Yesaya menubuatkan seorang Mesias, bukan hanya utusan, tetapi dia Allah
yang berinkarnasi jadi manusia. Saudara, sekalian saya promosi. Saya punya program membangunkan Pajar Lip di TikTok. Jadi itu program online saya untuk penginjilan dan penjangkauan. Yang nonton bukan saya sombong, saudara. Saya juga nggak tahu. Saya hanya punya kerinduan dalam keterbatasan saya dengan anak-anak saya. Ternyata media sosial. Jadi kita semua hamba Tuhan. Bukan hanya tugas hamba Tuhan memberitakan Injil. Kita semua gunakan media sosial Bapak Ibu. Jadi saya sering sekali memberitakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 4 pagi di live TikTok. Biasanya itu banyak yang datang dan biasanya dari server luar, saudara. Kalau Anda tidak membaca Alkitab, mereka justru mengambil ayat-ayat Alkitab untuk menyerang orang Kristen. Jangan ikuti perkataan Paulus, ikutilah perkataan Yesus. Yesus hanya utusan. Dia hanya nabi, dia tidak pernah menyebut dirinya Tuhan untuk disembah. Pernah sering mendengar ini? Kalau Bapak Ibu ditanya harus bisa menjawab. Jangan katakan iya ya, dia utusan ya. Dia ngambil dari ayat loh. Ayatnya benar. Saya sendiri belajar teologi, kadang kalau saya ngandalkan logika saya, bisa banyak loh teolog jadi ateis. Tetapi ketika kita baca, renungkan, tanya Roh Kudus. Ketika dibuat di hari keempat, bukan sebelum tumbuhan, karena Tuhan mau tunjukkan ini matahari, gak usah kau sembah. Bukan dewa matahari, itu titipan terang saya. Sains tetap kalah. Segala sesuatu Alkitab sepanjang zaman tetap relevan. Mau masalah ekonomi ada jawabannya, mau masalah rumah tangga, pemerintahan, semua ada. Satu ayat bisa mendapat rema. Setiap hamba Tuhan remanya beda-beda. Saya dengar rema yang ini, rema yang ini. Wow, luar biasa Tuhan kita. Dia memakai semua kita untuk melengkapi, karena kita tubuh Kristus. Perbedaan kita justru kekayaan tubuh Kristus. Dan saudara, ketika saya katakan, saya membawa firman ini tadi pagi, saudara, aduh berat, merepet semuanya. Kalau saya ikutin, dia ambil ayat-ayat, benar ayatnya. Utusan dia gak pernah loh, Yesus gak pernah dia bilang dia Tuhan. Ngapain kalian sembah? Tetapi gak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Pesan Natal malam ini, nubuat 740 sebelum kelahiran Yesus, kita bisa mempertahankan dengan bangga bahwa Yesus bukan sekedar utusan, tetapi dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah terang itu. Dia menciptakan bersama-sama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadilah terang, dan terang itu jadi. Mereka satu kesatuan yang esa. Dan ketika dikatakan, sebab ini kuncinya Bapak Ibu, kalau bisa dihafal malam ini ya. Dan yang menghafal, by the way saya punya hadiah-hadiah dari Afghanistan, ini dititip sama suami saya, saudara ya. Katanya, Mama jadi Santa Claus dong, bagiin, ya Papa gak bisa hadir. Jadi saya senang sekali buat Bapak Ibu yang tidak hanya sekedar dengar, tapi mencatat Bapak Ibu ya. Ya kalau bisa dicatat, kalau ditanya, tadi maknanya apa? Makanan Natalnya apa? Paling tidak Anda bisa menjawab. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tambuk atau lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini jawaban satu ayat ini bisa Anda ulek-ulek. Kalaupun Anda tidak sempat mengulek-ulek untuk mengatakan bahwa Yesus bukan sekedar utusan, tetapi dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Karena apa? Karena dia penasehat ajaib. Kenapa dia disebut penasehat ajaib? Terang besar Yesus Kristus itu menerangi kita dengan berperan sebagai penasehat ajaib. Adakah di sini konselor Bapak Ibu? Atau pernah pergi ke konselor? Saya pernah Bapak Ibu ya. Mahal. Ke psikolog aja mahal, ke psikiater mahal ya. Udah gitu ngantri panjang. Udah gitu kan, kalau kita misalnya, bukan saya yang ke psikiater ya, tapi pernah kita itu ke konselor wajib, konselor pernikahan sebelum nikah. Itu mahal juga, bayar saudara ya. Itu kadang mereka cuma omdo saudara. Ya saya juga pernah jadi konselor, saya nggak ngerasain yang dia rasain.
ya, dia lagi konseling ya. Banyak yang konselor sama saya lewat DM TikTok, DM Instagram. Ibu, masalah perselingkuhan suami saya, ibu, bagaimana ya? Ibu, bagaimana ya? Saya sebenarnya kadang-kadang gimana ya jawabnya ya? Karena saya nggak menjalani semua. Ibu, saya pernah masa lalu begini, ibu, ini. Kadang saya juga pernah di posisi yang saya konseling. Tapi kadang-kadang saya pikir semuanya omong doang. Kadang-kadang, iya, saya mengerti perasaan Anda harus setia, harus begini. Kadang itu aja mah bisa, omong doang kadang. Tetapi penasehat ajaib. Kenapa dia disebut penasehat ajaib? Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dia imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan nasihatnya, kebijaksanaannya, hikmatnya, tiada tara, tiada banding, tidak bisa dibandingkan apapun. Anda mau konseling kapan saja, tidak perlu antri, tidak perlu bayar, dan ada setiap saat. Aku pernah dilukai, aku pernah dihianati, aku pernah. Yesus, kita tidak ada yang seperti dia. Dia 100% merasakan apa yang kita rasakan, sehingga dia menjadi imam besar. Karena itulah dia disebut penasehat ajaib, dinubuatkan 700 tahun. Bukankah itu mengagumkan? Raja segala raja. Dan dia disebut Allah yang perkasa. Bila kita lihat bahasa Ibrani, El Gibor. Ketika saya membaca juga peperangan, ini nama yang sama yang dikenakan di perjanjian lama. Artinya apa? Artinya Yesus juga ada di situ. El Gibor, julukan untuk Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menunjukkan keilahian Yesus, bukan sekedar utusan, tapi dia Tuhan. Kenapa dia disebut Allah yang perkasa? Pertama, karya penebusan salibnya. Dia perkasa mengalahkan maut yang paling sulit dikalahkan. Dia bisa turun dari salib itu ketika diolok-olok. Hai Raja, katanya kau anak Allah, turun dari salib itu, bisa. Tapi misinya akan gagal. Dia 100% manusia, 100% Allah. Memang harus dalam rupa manusia yang menanggung dosa itu, dan tidak boleh berdosa. Tidak ada yang bisa. Artinya Yesus, dan dia mengalahkan maut. Dia turun kerajaan maut. Dia mau mengalahkan maut. Dia perkasa. El Gibor, ketika Gideon berperang, itu juga kata yang sama, El Gibor. Dan Yesus mendapat julukan itu sebelum dia lahir, El Gibor, Allah yang perkasa. Dan kita juga menyebutnya Bapa yang kekal. Apakah dia sama dengan Allah Bapa? Ada yang bilang, yang waktu nanya, Pak, ini saya bingung ini ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Ini orang yang nanya, orang Papua. Gak usah bingung, itu semua ada jawabannya di situ. Jadi ini sama nggak? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi disebut Bapa yang kekal, mau menunjukkan bahwa Yesus juga punya sifat Bapa. Bapa itu apa? Seperti bapak-bapak di sini ya. Kalau bapak-bapaknya kerja, itu wajib. Kalau ibu-ibunya nggak kerja, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kebalik ya. Ibu-ibunya kerja, bapak-bapaknya nggak. Kenapa? Karena yang menjadi tanggung jawab dalam suatu kepala adalah Bapa sebagai penyedia, pemelihara. Bapa yang kekal, pemelihara. Jadi Yesus bukan hanya anak Allah, tapi dia juga punya sifat Bapa. Ini menunjukkan kesatuannya dengan Allah Bapa. Kenapa disebut Bapa yang kekal? Karena dia, kita semua pada akan, ini cuma nunggu antrian Bapak Ibu ya. Pada saatnya kita semua akan mati. Kita punya orang tua terbatas, orang tua kita juga, saya sudah meninggal, papa saya. Tetapi Bapa yang kekal, dia pemelihara, dia orang tua yang tidak terbatas. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tidak pernah bisa dibatasi apapun. Kita di perantauan, kita terbatas mengawasi anak-anak kita, dan anak-anak kita terbatas meminta pemeliharaan kita. Tetapi Bapa yang kekal tidak terbatas. Dia punya lengan yang kekal, yang kuat untuk menopang kita. Pemerintahan Yesus tidak didasarkan seperti pemerintahan di bumi ini, tetapi pemerintahan seperti kasih Bapa kepada anak-anaknya. Bukankah itu luar biasa? Luar biasa Yesus kita. Pemerintahannya seperti Bapa.
Saya bisa tanya bapak-bapak, dia bisa merasakan. Bapak-bapak di sini terbatas, tapi kita punya Bapak yang tidak terbatas, Bapak yang kekal. Kita nggak bisa ngawasi anak kita, tapi dia Bapak yang kekal. Dia nggak akan pernah mati, dia Alfa dan Omega. Dia menyediakan tempat yang kekal buat kita, dan dia akan memerintah bersama dengan kita di kerajaan kekal. Itulah yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia disebut Raja Damai. Bahasa Ibraninya Shalom, Prince of Peace. Kalau bahasa Inggris diartikan Pangeran Damai sebenarnya, tapi bisa kita artikan Raja Damai. Shalom. Kenapa disebut Raja Damai? Karena karya penebusannya di kayu salib yang sudah dinubuatkan oleh banyak nabi, itulah yang mendamaikan kita kepada Allah. Yesus datang mendamaikan kita dengan sesama kita. Yesus datang mendamaikan kita dengan alam. Jangan salah, Yesus juga datang untuk mendamaikan kita dengan alam. Mungkin Anda tidak tahu, ngapain sih damai dengan alam? Oh, banyak kejadian alam yang dahsyat ketika dia datang ke dunia ini. Dia sedang memperdamaikan kita dengan alam. Dan terutama Bapak Ibu, Yesus datang juga untuk mendamaikan diri kita terhadap diri kita sendiri. Mungkin kita sudah berdamai dengan orang lain, mungkin kita sudah berdamai dengan alam tentunya, tapi mungkin ada di antara kita yang belum berdamai dengan diri kita sendiri. Apa maksudnya? Mungkin ada di antara kita yang masih suka menyalahkan diri kita untuk kesalahan yang pernah kita lakukan. Saat ini Bapak Ibu, terang besar itu mau mengatakan, aku membawa damai. Apapun yang pernah kau lakukan yang salah di masa lalu, yang membuat dirimu selalu menyalahkan dirimu, stop. Semerah apapun dosamu, kubuat putih seperti salju. Jadi Bapak Ibu, mungkin Anda sudah berdamai, saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi mungkin Anda tidak sadar, Anda tidak pernah berdamai dengan diri Anda sampai saat ini. Putuskan malam ini berdamai dengan dirimu sendiri, karena Raja Damai itu datang untuk membawa perdamaian, sukacita, sekalipun ada tantangan. Jangan bilang hidup ini kalau nggak ada tantangan bukan hidup. Hidup kalau nggak ada tantangan bukan hidup, saudara. Tetapi yang membedakan kita ketika Raja Damai ada di hati kita, saat tantangan sebesar apapun, ada damai sejahtera yang nggak bisa kita jelaskan. Saat ada masalah, kita tetap bisa bersukacita, karena kehadiran terang besar itu membawa damai di hati kita. Bapak Ibu, apa yang membedakan orang dunia dengan orang Kristen? Kapan ya, kok bisa ya artis-artis itu bunuh diri ya? Dia kurang kaya apa? Dia kurang cantik apa? Dia kurang tenar apa? Semua yang aku mau ada pada dia. Dia bunuh diri. Seperti Marilyn Monroe yang tidak kalah cantik sama saya. Bahkan mungkin saya lebih cantik dari Marilyn Monroe, saya bilang. Saya pede. Karena Marilyn Monroe tidak punya Tuhan Yesus, tapi saya punya Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang Tuhan beri berbeda dengan damai sejahtera yang dunia ini beri. Semu. Tapi apapun tantangannya, ketika Paulus dan Petrus ada di penjara, damai sejahtera tetap ada pada mereka. Mereka bernyanyi, dan apa yang terjadi? Terlepas semuanya. Damai sejahtera senantiasa ada di hati kita ketika Raja Damai itu kita persilakan masuk di hati kita. Jadi apa pesannya dari sini? Terang besar telah hadir. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apa kegelapan Anda selama ini. Tetapi yang mau saya katakan pesan Natal malam ini, terang besar telah datang. Dan saat terang itu masuk ke dalam hati kita, kita sebagai pengikutnya harus memancarkan terang itu. Jadi pesannya bagi kita semua saudara, setelah kita mendengarkan apa yang menjadi pesan Natal, bahwa seorang anak telah lahir bagi kita yang disebut terang besar. Dia penasehat ajaib kita, dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, Raja Damai. Maka kita semua yang hadir di sini, buka hatimu Bapak Ibu, persilahkan Raja Damai itu. Dia dulu lahirnya di kandang domba,
Saya mikir-mikir, Tuhan, kenapa kau harus pilih kandang domba? Kenapa kau harus pilih Bethlehem? Tahukah Anda di ayat 1, saya sebenarnya di ayat 23, ngapain ini masuk Tuhan? Kelahiran Raja Damai, namun tidak akan ada lagi kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, lalu saya cari-cari. Ini Galilea, ini Nazaret, ini Bethlehem. Adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kenapa Yesus mesti lahir di Nazaret? Kenapa mesti lahir di Bethlehem? Kalau kita selidiki geografis ini yang paling kecil, kenapa dia selalu pilih yang paling rendah dan paling kecil? Karena dia mau melakukan terobosan dari kelahirannya, dari pelayanannya, dari kebangkitannya, dari kenaikannya. Mau dia lahir di kandang domba, mau dia lahir di palungan, semiskin-miskinnya kita, tidak ada yang mau lahirnya di kandang domba. Tapi Raja segala raja, penasehat ajaib itu, Allah yang perkasa itu, Bapa yang kekal itu, Raja damai itu, memilih kandang domba agar tidak ada yang minder di dunia ini untuk menghampiri dia. Serendah-rendahnya, yang paling rendah sudah kuambil anakku. Dia mati di kayu salib. Bila kita baca Alkitab, itu hanya tempat orang terkutuk, dan dia sudah ambil tempat terkutuk itu, saudara. Bukankah ini suatu sukacita yang besar? Terang yang besar itu tidak bisa digelapkan oleh apapun, sehina apapun. Karena yang hina jadi mulia, yang miskin jadi kaya. Karena ada terang besar, maka dia pilih yang paling rendah supaya semuanya tercakup. Amin Bapak Ibu. Undang terang besar itu masuk dalam hati. Kita sebagai pengikut Kristus, kita harus berani bayar harga dan berkomitmen memancarkan terang besar itu. Jangan kita terang hanya di tempat terang. Jadilah terang di tempat gelap. Di tempat kerjamu yang gelap itu, beranikah kau jadi terang? Gak usah muluk-muluk, gak usah jauh-jauh. Adakah integritasmu sebagai anak-anak terang? Atau kamu ikut-ikutan sama aja? Malam ini tetapkan komitmen kita memancarkan terang Tuhan, terang yang besar. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kau terang yang besar, Kau penasehat kami yang ajaib, yang bisa merasakan yang kami rasakan. Engkau Allah yang perkasa, yang telah mengalahkan maut untuk kami. Engkau Bapa yang kekal, yang memelihara kami dan memberi kami hidup kekal. Dan Engkau juga Raja damai yang telah mendamaikan kami dengan Allah, dengan alam, dengan sesama dan diri kami sendiri. Tinggallah di hati kami. Tidak lagi tinggal di tempat hina Tuhan, tetapi apapun yang hina menjadi mulia di dalam Engkau. Lahirlah di hati kami pribadi lepas pribadi. Dan tolong kami Roh Kudus menjadi pelaku firman-Mu, memancarkan terang itu di kegelapan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin semuanya Bapak Ibu. Bolehkah saya undang dulu? Mari kita ucapkan selamat Natal satu sama lain. Ya Bapak ya. We wish you a Merry Christmas. Ya. Selamat Natal, jadi terang, katakan jadi terang. Ayo di sekalian biar agak goyang-goyang. Di antara Bapak Ibu yang mau memberikan, biar ini Natal ya, saya udah bosan yang khotbah itu aja ya. Saya mau kita itu tanggap, kita semua hamba Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang mencatat? Oh ya, Ibu silakan Bu. Ini saya harus salurkan, kata suami saya, kamu harus jadi Santa Claus malam ini. Salurkan semua yang dari Afghanistan itu. Saya mau ada 5 ibu, 5 amah. Silakan.
Adakah yang mau menjelaskan apa itu penasehat ajaib? Adakah yang bisa kalau ditanya apakah Yesus utusan atau dia hanyalah Nabi atau Tuhan? Ada yang berani? Ayo lima. Saya mau semua, nggak saya aja yang berdiri di sini. Ini Natal kita, oleh kita, untuk kita. Merry Christmas. Ayo. Saya mau bagi kita nyanyi penasehat ajaib. Siapa yang bisa nyanyi itu maju ke depannya. Saya mau buat sesuatu yang baru. Ayo, ada lagi ibu-ibu. Dua lagi. Ayo ama-ama. Adakah yang mencatat kok? Yang bisa menjelaskan apa itu penasehat ajaib? Bapak yang kekal Raja Damai? Ayo ama, ayo. Saya mau undang 5 orang ama ke depan. Ini saya mau menyalurkan kado Natal malam ini, saudara ya. Ayo silakan. Ini masih ada 3 ya. Dua lagi. Nah, ama. Oke, ama. Ayo ama. Ini saya nggak bosan, saya berdiri juga biasa saya dikumpul. Oh, saya mau. Ini benar nggak nih? Dari tadi saya ngomong ada nggak yang nyerap makanannya? Ayo, kita semua hamba Tuhan. Kalau ditanya malam ini, apa makanan Natalnya? Masing-masing boleh memberikan. Ya, boleh. Amang Inang boleh silakan naik. Nah, kameramen mana? Ini harus dipoto ini setelah ngomong satu-satu ya. Jangan saya aja ngomong, saya kita dengar ini. Ayo ada 3 lagi. Ama. Ayo, kesempatan. Ayo yang belum tampil dari tadi. Siapa yang belum tampil dari tadi ke depan? Ayo 3 lagi. Ayo. Ya. Sini ya. Jangan banyak-banyak. Satu orang dapat 2 juga nggak apa-apa. Mesti amanya 5, inanya 5. Ini pesta Natal dari kita. Ama di sini. Ya, inanya 2 lagi. Ayo, ada lagi. Ya, nggak apa-apa suami istri, mau apa masuk aja. 2 lagi. Siapa? Ayo ibu-ibu yang belum pernah tampil ke depan. Saatnya Anda mengatakan apa yang Anda dapat malam Natal ini. Eda Natalia, ayo silakan. Ayo. Siapa yang belum pernah tampil ditampilkan di malam Natal ini. Yang belum pernah tampil ke depan silakan masuk ke depan. Ayo, ama. Kenalan, nanti nggak jadi dimakan ya. Oke lah, sambil menunggu orangnya ya. Baik, ini Ina dulu yang baju hijau ya. Apakah pesan Natal yang Anda dapat malam ini? Pesan Natal yang saya dapat adalah Tuhan sudah menyatakan terangnya sejak awal mula penciptaan. Jadi tidak bersandarkan pada kekuatan manusia, tapi kekuatan Tuhan kita segalanya. Amin. Nggak dapat itu ini kayaknya. Yang apa yang paling sama? Terang yang datang dari Tuhan itulah yang membuat kita hidup jadi lebih hidup. Wih, keren Bos. Kayaknya biasa aja. Ini kan kami jangan terlalu kaku Bapak Ibu. Ya, ini Natal oleh kita untuk kita dan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, terus harus semua begini. Ayo kasih pesan Natalnya apa? Ya kan harus dong. Jangan yang ngomong itu aja ini saja. Ayo yang belum pernah tampil tadi istrinya. Oh Kumbara, ayo. Jaga cucu dia kan. Ayo. Aku sekarang. Oh, belum satu lagi. Kau nih masih 1. Ayo, ya silakan. Kayaknya dapat 2 ini. Jadi dari yang saya simak dari tadi, memang terang itu bukan benda, ya, bukan benda-benda yang ada saat ini kita lihat gitu. Kalau itu nggak ada terus terang itu jadi nggak ada gitu. Kayak tadi masuk bioskop itu. Jadi yang saya juga baru mengerti mengenai penciptaan itu, terangnya udah ada kok, benda-bendanya baru ada gitu ya. Intinya bahwa terang itu udah ada dulu di awal gitu loh. Makanya benda-benda kita tidak tergantung sama sekali dengan benda-benda itu, termasuk dengan diri kita sendiri. Kalaupun di sekitar kita ada kegelapan itu masalah segala macam ya, itu jangan menyangka kita, karena terang itu sendiri atau Allah itu itulah yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Itu sih yang saya dapat. Wah, tepuk tangannya udah jadi kerja kita bukan nanti.
Nanti ditirunya. Mic-nya kayaknya ada. Ayo Ina, ada 2 lagi loh kesempatan. Jadi sebenarnya jawabanku sama dengan gurunya. Berarti Om Bara yang meniru. Oh iya sama, jadi cukup lah. Enggak. Jadi pertama mirip sama dengan Nyonya Dada Inang Boristorus. Agak terkesima aku tadi khotbahnya Ibu Rizky Adamaris gitu. Ternyata penciptaan terang itu di hari keempat bukan hanya masalah matahari, masalah terang dunia sesungguhnya. Agak terkesima saya. Itu yang pertama mirip-mirip dengan Nyonya Dada Inang Boristorus. Saya itu punya pendapat yang lain, perihal lain. Penasihat ajaib, penasihat berarti menasihati orang yang turut nasihati. Yang dinasihat itu kan selalu punya masalah. Ajaib tidak biasa. Jadi kalau penasihat ajaib, ya tentu Tuhan Allah. Kalau penasihat biasa, ya manusia. Tidak selalu sempurna nasihat manusia untuk mengatasi masalah manusia. Jadi Yesus Kristus memang betul penasihat ajaib. Masalah Anda, masalah akan terselesaikan dengan tuntas. Kira-kira gitulah pemahamanku masalah penasihat ajaib. Suka penasihat biasa seperti manusia. Jadi jangan terlalu dipuji aku, nanti tinggi hati aku. Memang hebat aku memang. Ibu pendeta jangan ditepuk tangan. Kalau ditepuk tangan aku makin tinggi hati, makin timbul dosa-dosa. Ya kan itu ini. Mau lihat ya? Ya, jadi begitu banyak hari ini isi dari renungan kita ya, termasuk yang saya dapatkan tentang pembelajaran tentang Tritunggal ya, yang saya dapatkan begitu. Kita umat Kristiani sangat sering dan sangat banyak yang belum paham mengenai Tritunggal. Apa itu Tritunggal? Dan bahkan mungkin kalau ditanya kita satu persatu belum paham itu sebenarnya Tritunggal itu. Tapi tadi sekilas cukup banyak yang saya dapatkan dari pengertian Tritunggal. Kalau ditanyakan kepada saya tentang isi Natal atau tema hari ini juga cukup banyak, terutama untuk terang ya. Jadi benar Allah menciptakan pertama itu adalah terang ya. Hari kemudian dia baru menciptakan matahari kan begitu ya. Memang terang itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan ya. Terang itu akan menerangi hidup kita, dan terang itu akan merubah segalanya untuk kita. Jadi terang sangat perlu dalam kehidupan kita. Itu yang saya dapatkan. Mudah-mudahan teman saya bisa membantu. Tes. Udah dikasih dia belum? Oh. Baik. Saya sih mirip lah dengan Om Bara ya, bahwa dikatakan di sini kita terang besar ya. Artinya sudah datang Tuhan kita, bukalah hati kita untuk menyelesaikan segala permasalahan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di kehidupan nyata jadilah terang. Terang itu ternyata bukan lagi PLN, tapi terang ini adalah terang yang datang dari Tuhan kita, dan terjemahkanlah dalam kehidupan kita bahwa di tempat kerja kita harus bisa menjadi terang, menjadi contoh, berintegritas, tidak ikut-ikutan. Tapi ketika orang melihat, oh itu Pak Sidabutar memang dia adalah anak Tuhan yang menunjukkan terang itu kan, yang berintegritas. Amin. Kalau saya, makna Natal yang saya dapat bahwa terang besar terang datang itu bukan seperti terang maksudnya kayak
di istana atau apa, tetapi terang besar itu datang di kandang domba yang sangat hina. Artinya apa? Kita merendahkan diri. Tuhan sudah membuat kita supaya kita tidak itu tadi apa? Kita tidak ada segan-segan karena mungkin kalau misalkan ke istana gitu ya terlalu segan, tapi karena Tuhan lahir di kandang domba supaya kita rendah hati dan bisa bertemu Tuhan seperti itu. Haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Oh, ini foto dong, kameramen kita nyanyi. We wish you Merry Christmas. Ayo, foto kasih Ayo. tangan. Terima kasih. Ayo istriku, tolong terima hadiahnya. Soalnya dari istriku yang maksa aku ke sini. Terima kasih Amalina. Mohon maaf saya buat seperti ini supaya kalau kita pulang jangan yang diingat cuma hotelnya, tapi diingat makanan rohaninya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, itu yang sudah lahir malam ini dan kita kasih kado buat dia. Oke, mari saya persilahkan kepada seksi acara. Oke, kita bernyanyi ya. Bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik Bapak Ibu. Hari ini hari Natal, kalau boleh kasih persembahan yang jauh beda. Dan pesan Natal tadi, apa yang Roh Kudus lintaskan di hati Anda, mulai dari keluarga Anda yang mungkin yang sakit, yang di penjara, yang mungkin lama Anda tidak bertemu bersama, kasih kado Natal malam ini ya. Oke, mari kita bernyanyi Hai Siarkan di Gunung. Musik sambil mengumpulkan persembahan. Beri yang terbaik. Ini hari Natal Bapak Ibu. Siarkan di gunung, ibu kita di mana? Hai siarkan di gunung, hari Natal masih. Menjaga dombanya
sebagai tanda bahwa Kristus telah lahir dalam hati dan hidup kita. Nyanyikanlah pujian bagi namanya, karena dialah pengasih yang membebaskan. Marilah kita menerima Sang Juru Selamat yang telah lahir itu ke dalam hidup kita, karena dialah yang menyembuhkan luka-luka kita, dan dialah yang patut untuk dipuji dan disembah. Nyanyikanlah puji-pujian bagi Allah, karena dialah pencipta dan yang memelihara ciptaannya. Allah yang mengatur langit, lautan, daratan, angkasa, dan bahkan semua yang hidup di dalamnya. Semuanya itu dikenali oleh Allah. Dialah yang patut untuk dipuji dan disembah. Pujilah Tuhan dengan keagungan dan kerendahan hati. Bersukacita dan semangatlah, karena kita telah menang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan telah hadir untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari hadapkan wajahmu saudara. Terimalah berkat Tuhan, berkat yang besar dari terang yang besar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.